Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Ketemu lagi bareng Sakti, aku yang bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Dan Antiokers, kami dari tim X Antioquia Creative Talks mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga negara kita semakin lebih baik ke depannya dan Tuhan Yesus selalu bersama bangsa ini. Merdeka! Haleluya. Dan Antiokers, di episode kali ini, di hari kemerdekaan ini, X telah mengundang narasumber untuk temu kangen nih. Jadi akan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang sudah lama tidak kelihatan ataupun memang sudah pindah tugas ke luar kota dan sebagainya gitu. Tapi mostly adalah tentang kalau kita udah lama nggak kelihatan, udah lama nggak jumpa, nah itu temu kangen dengan episodenya. Kami semua akan ngobrol bahas tentang apapun ya yang bisa kita bahas, termasuk hari kemerdekaan ini. Kenapa saya bilang kami semua? Karena tamunya nggak cuma satu nih Antiokers di hari ini. Siapa mereka? Langsung saja ya. Mereka adalah band Antiok. Bang Paul, Kalega, Joshua, Pesa, dan juga Santa. Halo semuanya, halo. Halo. Halo, mantap. Ramein dong. Halo. Ya. Terima kasih loh atensinya. Terima kasih teman-teman. Wah, luar biasa ya, lengkap ya. Dan Antiokers, kita sudah konsepin ya, baju kita sudah merah putih karena menyambut hari kemerdekaan. Yeay. Ya, Antiokers, bareng Antiok di sini, band Antiok. Halo teman-teman semua, selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Tetap sakti. Baik. Ya, amin. Banyak sehatnya, berarti semua saya anggap sehat. Terima kasih. Pertama-tama teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di podcast ini, Antioquia Creative Talk, bareng saya juga dan pastinya pendengar dimanapun berada. Semoga bisa nyaman di sini dan biarlah kita apa yang kita bahas di sini boleh memberikan sesuatu impact buat pendengar kita ya. Dan untuk awal ini, teman-teman boleh nyapa dulu ya ke Antiokers yang ada di rumah, sekaligus bisa perkenalan juga. Mungkin beberapa ada yang sudah dikenal mungkin, tapi mungkin beberapa belum. Karena mungkin ya sebagian kan di komunitas pemuda ada yang, oh ini ke pemuda nih gitu. Tapi kan yang di kaum bapak kan belum tahu kan, karena saya lihat ada beberapa kaum bapak seperti Sudah laku semua sekarang ya. Iya, sudah dan sudah mau ya beberapa juga infonya akan mau nyusul, betul. Jadi saya akan membuka sesi perkenalan, nanti masing-masing boleh perkenalan diri dulu, sebutkan nama lengkapnya, panggilannya siapa, pelayanannya apa di Antioquia, dan mungkin kalau mau promo akun Instagram dan juga yang lainnya boleh juga, nggak masalah. Oke, mungkin mulai dari Bang Paul dulu, karena di paling kiri atas Bang Paul. Silakan Bang. Oke, salam. Nama Paul. Saya dulu melayani di Antioquia di musik. Istri Grace dulu melayani juga di sekolah minggu. Kami udah punya satu anak, Joseph. Sekarang tinggal di Dumai. Salam semuanya. Rega masih Antioquia sampai hari ini. Pelayanan apa? Pelayanan masih pelayanan musik, terus masih bantu beberapa pelayanan lain di Antioquia. Terus ya kalau ibu sekarang lagi melayani di Bali ya Kak? Iya betul. Ini berdua nih kayaknya. Itu lagi di Jerusalem kali. Lalu habis sistem kali Kak. Samping laut mati apa? Minggu lalu sound system. Ya minggu lalu terjerumus untuk ini sound system. Jerumuskan Vesa soalnya. Oh iya, haruslah. Biar makin banyak kali ya. Oke, shalom. Perkenalkan, saya Joshua. Kalau pelayanannya sama mungkin kayak teman-teman yang lain di musik. Bantu juga di multimedia, di sound, pelayanan juga di sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Profesor Scarlett Mohya.
biasa di gereja dipanggil Esa. Kalau di Antioquia, saya di Antioquia melayani musik juga, tapi yang paling sering sih di belakang layar di sound system. Halo Halo. Mas Friendly, asli Manado, sudah menikah, istri perawat dan aktif pelayanan di Antioquia, bantu pelayanan di musik sama di kadang-kadang di worship leader. Oke. Ya, Sekarang kita Tim bola kok. Forza. Terbaik. Forza Milan. Oh iya ya, ini dua suka Milan ya. Cuman yang itu baju Milan ya, Bro Fren ya? Ih, enggak. oh itu nggak tahu. Aku enggak. Tapi nggak ada di champion. Iya, saya. Nanti Nanti lah ya. Nanti lah ya, nanti ya. Ya dong. Aduh, bangga banget sama sejarahnya. Oke, terima kasih Bro Fren. Thank you. Shalom semua, nama Rafael Raymond. Saat ini pelayanan di Antioquia di bidang musik, terus juga bantu di sound system, sama bantu bikin jadwal musik juga. Jadi udah itu aja kayaknya Iya. bidang pelayanannya. Dan di kaum bapak ya kak ya? Di kaum pria, oh iya betul, tapi di kepanitiaan ya betul. Iya. Punya pemain musik nih. Oh iya. Dia yang kontrol ya. Dia yang kontrol semua. Kalau bandel, Kalau Oke. bandel paling bulan depan nggak ada di jadwal. Iya. Kalau tadi ada yang nggak ngaku tuh tadi jadi masalah tuh. Masuk pelayanan. Awas, udah ada yang kena. Shalom malam semua. Halo. Nama saya Yosanta Ginting. Ikut juga bantu pelayanan musik di Antioquia. Itu aja sih. Musik ya, drum, bass, dan apapun yang bisa ya. Thank you Bro Santa dan juga thank you semuanya udah perkenalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih udah sempetin waktunya. Kayak tadi sempat ada teman kita juga yang lagi meeting ya malam-malam gini, tapi puji Tuhan udah selesai dan sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol bareng di sini. Nah, mungkin Antioquers banyak yang nggak tahu ya, karena memang ini ini adalah sebuah band yang sudah terbentuk sebenarnya cukup lama ya. Iya. Saya ngomong ini seakan-akan ini ya, band ini benar-benar bersejarah banget. Tentulah bersejarah banget pastinya. Karena ini saya rasa adalah band pertama dari pemuda Antioquia yang terbentuk dan sudah perform di mana-mana. Cailah. Itu ya. Jadi ini terbentuknya sudah cukup lama, tapi memang Di mana-mana. cukup di mana-mana lah. Saya lupa di mana aja. Nanti kita akan tanya ya sama di mana aja ya. Tapi pastinya ada kayak lomba dan juga perform di satu tempat itu udah diambil sama Antioch. Tapi kalau pemuda ataupun juga Antiochers yang belum tahu Antioch ini siapa, terus terbentuk kenapa dan bagaimana, perlu kita juga tahu sejarahnya seperti apa, historinya kayak gimana, asal-usul terbentuk band Antioch itu terbentuk dari tahun berapa, ide terbentuk dari siapa gitu. Saya rasa ini mungkin harus ditanyakan pertama kali ke yang menurut saya yang buat grup WhatsApp, yaitu Bang Paul. Silakan Bang Paul mungkin boleh dijawab. Itu saya lagi ngetin foto yang dulu di studio itu. Oh, Oke. 5 tahun lalu ya? Rekaman pertama kali. Udah 5 tahun ya. Aku juga kemarin dapat notifikasi. Nggak ada kayak apa. Oke, makasih Sak ya. Aku juga lupa tanggal persisnya kapan dulu itu ya. Pertama kali. Yang pasti itu awal-awal 2015 lah. Jadi sekitar bulan 4 bulan 3. Awal latar belakangnya sih kayaknya kita mau melayani di bidang musik lah ya. Kita memang semuanya kan satu gereja kan. Terus kita sama hobinya, sama juga jenis musiknya juga mungkin mirip-mirip dan saling sering ketemu juga di pelayanan kan, pemuda waktu itu. Awalnya tuh kita aku sama Friendly waktu itu. Kita sering waktu awal tahunnya itu. Nanti ketemu Renhard waktu itu ya.
Reinhard baru-baru masuk di Antioquia ya bro ya. Dia waktu masih training lah di Ya, OJK. betul. Nah, aku ingat lah itu. Terus kita bertiga ngobrol-ngobrol, siapa lagi nih kan gitu. Sakti gitu kan, Sakti waktu itu pernah main sisir ya, aku ingat lah itu. Awalnya Sakti itu iya kita kayaknya unik juga ya, bisa nanti kolaborasi dengan band kan. Oke. Nah, padahal akhirnya jadi nyanyi juga kan. Padahal suaranya juga ya bagus sih. Cukup bagus lah. Jadi pas kemarin ngobrol-ngobrol kan sama Sakti juga udah ada. Siapa lagi nih? Kita kan belum ada drum juga waktu itu. Nah, akhirnya waktu itu aku nggak ini Yosanto, kita belum sering pelayanan sama Yosanto waktu itu ya. Jadi kawan-kawan bilang Yosanto aja bang katanya kan. Tapi Yosanto waktu itu kalau nggak salah udah pernah ikut gabung band Unity waktu itu kan. Aku ingat lah. Terus akhirnya kayaknya nggak susah lah, dia udah sama yang lain gitu kan. Tapi aku coba juga WhatsApp juga. Dan dia mau ya, puji Tuhan mau ya, asik nih, mau kan. Terus kakak Lega juga, aku ajak Kak Lega, Japri, terus juga waktu itu Pesa. Ya itulah awal-awalnya kita iseng-iseng dulu sih ya, terus coba-coba main di band. Ya motivasinya sih sama, mungkin melayani Tuhan, hanya simpel itu sih. Dan kita kumpul-kumpul, akhirnya ikut lomba, ikut plan sama-sama, gitu sih mungkin awalnya. Tapi idenya itu benar-benar di tahun 2015 ya, karena memang Bro Reinhard, Bro Friendly seperti yang Bang Paul bilang tadi itu memang ketemunya kan di situ ya. Jadi memang mungkin diskusi lebih banyaknya di tahun itu, makanya kebentuk di tahun 2015. Seperti yang dibilang tadi ya, banyak yang ikut dengan latar belakang berbeda-beda. Antiochers tadi dengar Bang Paul bilang saya awalnya main sisir. Jadi buat Antiochers kalau misalnya mau gabung band sesuatu, nggak harus jago, yang penting beda, gitu aja. Jadi kalau Anda jago, masih ada yang lebih jago. Tapi kalau ada yang main sisir, itu nggak ada itu. Gitu ya Bang Paul ya? Yang penting, ini nilai jualnya di situ. Karena itu sebenarnya benar. Soalnya nggak ada saingan lagi kan. Kalau paling jago lah pakai sisir. Ada, Tapi unik sih kemarin. Uniknya kemarin itu waktu kita mau lomba itu ke mana ya? Lupa. Masalah lomba 17-an ya waktu itu ya. Yosanta kan Yosanta ke gunung ya waktu itu ya. Ya, lagi di ketinggian. Tembak lah semua. Joshua yang menjadi penyelamat waktu itu. Joshua jadi gitar. Karega dong. Kalega main drum. Dengan effort yang luar biasa. Tapi puji Tuhan semua bisa dikenang dengan manis lah ya. Iya. Harus. Itu memang momen yang luar biasa. Tapi Bang Paul tadi disebutkan tadi memang kan udah pernah ikut lomba dan beberapa hal gitu. Dan mungkin masih banyak yang lainnya. Salah satunya tadi yang lomba. Mungkin Bro Friendly mungkin bisa ceritain kali ya, karena tadi Bang Paul bilang juga diskusi sama Bro Friendly. Apa hal-hal yang mungkin sudah dilakukan sama Antioch gitu, band Antioch yang mungkin memorable dari aktivitas Antioch dari awal sampai akhir. Mungkin kalau mau diceritain yang lomba tadi juga boleh, silakan. Apa aja gitu yang memorable menurut Bro Friendly? Kalau memorable sih semua momen sama Antioch tuh memorable ya. Jadi karena memang motivasinya emang mau pelayanan gitu ya buat Tuhan. Jadi memang benar-benar semua yang kita lakukan tuh benar-benar jadi satu pengalaman yang sampai sekarang dan mungkin sampai kapanpun tuh nggak bisa dilupain. Saya pertama kali ya kita nongkrong pertama kali ya full di satu studio ya yang di Tebet itu. Apa namanya itu ya? Momokiak. Itu. Mantap itu. itu. Jadi awal-awal habis diskusi sama Bang Paul, sama Reinhard, ya udah ada Yosanta, ada Sakti, ada Kalega, ada Vesa. Jadi kita mulainya dari situ nih, kumpul-kumpul ya habis pemuda, habis malam minggu. Biasanya kumpul-kumpul bareng capek, kita kumpul bareng-bareng lah komunitas ini. Nah dari situ mulai. Akhirnya waktu itu kalau nggak salah kita dapat undangan untuk ikut lomba nih. Tapi harus ada original nih. Lagu original nih. Nah, jadilah KYT nih. Ya, single andalan. Kalem ya. Ya, dari Ganteng Kalem Bang Paul. Jadi itu pertama kali
Nah, itu yang mungkin yang paling memorable ya. Jadi karena itu jadi pengalaman juga buat Tuh fotonya tuh. aku pribadi ya. Baru pertama kali rekaman ya, nggak pernah sama sekali. Baru pertama kali itu ikut di studio ya, kita rekaman pagi sampai malam. Habis itu masih juga ngongkrong, ngobrol. Dan ya itu kan hasilnya kan kasih hasil, kita bisa lolos waktu itu dan bisa tampil juga. Jadi ya banyak lah sebenarnya ya, banyak memori-memori yang memang berkesan buat kami semua gitu, secara pribadi. Dan memang intinya ya Antioch ini dibentuk ya buat untuk ya bantu pelayanan dan ya semua ya untuk Tuhan gitu. Dan sejauh ini lagunya tadi kan sudah dibilang KYT tuh. Kau yang terindah ya judulnya. Kok saya tahu? Iya, kau yang terindah. Kau yang terindah. Kok Sakti tahu? Apakah saya anggotanya? Bro Friendly mungkin boleh diceritain sedikit gitu. Ingat nggak sih pada saat proses dari awal gitu ya, sampai akhir, sampai kita benar-benar itu mungkin menurut aku adalah puncak ya, puncak pertama dari Antioch ini karena memang ada sesuatu yang baru gitu. Tapi selama dari awal sampai akhir gitu. Itu kan nggak ada, maksudnya kita bentuk band, tapi itu kita belum tahu bahwa kita akan ikut lomba. Sebelum ikut lomba itu apa aja aktivitas yang dilakukan gitu? Maksudnya seberapa sering ngumpul, terus pas ngumpul gimana aja gitu? Kalau dari awal ya semenjak ya udah ada nih orang-orangnya nih dan motivasinya juga kita sama, itu kayaknya tiap Sabtu ya malam Minggu pasti kita lomba gitu. Entah itu ngobrolin soal bagaimana untuk bantu pelayanan, memajukan pelayanan musik di Antioquia. Kemudian kita mulai pikir-pikir juga, kayaknya ada lagu-lagu aransemen, saling kirim lagu-lagu di grup WA buat dengerin, buat tambah-tambah ilmu lah kayak gitu ya. Jadi kalau dibilang seberapa sering ya, kayaknya hampir tiap minggu ya kan. Pokoknya setelah pemuda ataupun kita dapat jadwal bareng nih pelayanan di hari Minggu, pasti setelah itu kita kumpul dan ujung-ujungnya ya pembahasannya tetap soal musik, tentang pelayanan musik, tentang gereja ya, tentang Antioquia. Nah, aku mungkin pengen balik dulu ngomongin tentang yang tadi lomba. Tadi seperti yang Bro Fen bilang, sampai sebelum lomba itu kita ngumpul hampir setiap minggu karena pulang pemuda kita ngumpul dan kalau bisa kita nge-jam bareng gitu ya. Nah, tiba pada saat lomba gitu, pada saat kegiatan yang tadi dibilang tanggal mendekati 17 Agustus, ada satu lomba yang diikuti oleh Antioch gitu pada saat itu. Mungkin boleh diceritain nggak sih, yang saya anggap bisa jawab ini mungkin adalah manajernya ya. Manajernya pada saat itu yang menerima sertifikat partisipasi dari Antioch waktu itu di lomba 17 Agustus itu, Bro Fesa mungkin bisa cerita kali ya. Waktu itu yang bisa di-share kayak gimana tuh? Lomba yang tanggal 18 Agustus mungkin? Share foto dulu. Oh, share foto. Wah, nih yang lomba nih. Waduh, 2015 udah lama banget. Udah 5 tahun loh itu. Iya. Gila. Ini apa cewek-ceweknya ikut ini jadi istrinya masing-masing ya. Cinlok. Ya. Berapa orang itu? 9. Oh, banyak. 9 kan kayak minimal 9 deh. Enggak oh minimal. Iya, ada minimalnya ya. Ada minimalnya. Ada minimalnya. Boleh diceritain, Profes? Gimana waktu? Pengalaman banget. Kan tahu tuh waktu itu yang ngerekomendin pertama kali untuk ikut lomba itu siapa ya? Soalnya saya ngerasa paling di antara ini merasa yang paling istilahnya permainannya kurang bagus, saya tiba-tiba diajakin disuruh ikut lomba. Waduh, saya yang sepenang sendiri. Waktu rekaman aja ngetek paling lama, paling diulang-ulang terus. Pokoknya ketika diajak lomba agak bingung. Waduh, ini seriusan mau lomba? Itu pengalaman yang kalau buat pribadi saya itu gila banget. Apalagi saya kan istilahnya saya main musik cuman di pemuda doang. Teman-teman yang lain mungkin udah di ibadah umum gitu loh. Makanya saya itu pengalaman yang sangat dari saya tidak terlupakan sih. Ikut lomba, persiapannya, terus menyiapkan
waktu itu 2 lagu, yang satu lagu Kau Yang Terindah, terus sama apa ya satu lagi ya, lagu wajibnya lagu nasional, cuman Lagu nasional. lupa apa. Ya, terus itu pribadi saya sih sangat-sangat pengalaman yang luar biasa lah bersama teman-teman Antioch ini. Aku pengen angkat lagi tadi pernyataan dari teman-teman yang ngobrolin tentang pada tahun 2015 band ini kebentuk dari pemuda Antioquia yang mungkin punya satu visi, punya satu tujuan, pengen melayani dengan bentuk baru yaitu band pemuda gitu ya. Aku pengen nanya mungkin ke Kalega dan juga Bro Yosanta gitu ya. Mungkin aku mau tanya ke Kalega dulu karena Kalega kan memang aslinya Antioquia nih. Maksudnya sudah melalui banyak sekali generasi-generasi musik gitu ya. Maksudnya dari zaman mungkin Bang Bonar atau mungkin zaman sebagainya gitu. Zaman pemusik-pemusik yang lain. Aku pengen tanya gini Kalega. Apa sih yang menurut Kalega gitu ya keadaan musik kita pada masa-masa ini, masa-masa dulu dengan tahun 2015 itu, apa yang kira-kira membedakan gitu? Kenapa rasa kalau apa yang membuat ini yang memungkinkan tahun 2015 ini pemuda ini bisa bentuk band gini? Dari sebelum-sebelumnya kira-kira gimana? Atau mungkin udah ada band juga sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya? Kalau nggak tahu ya. Seingat saya sih kalau yang bentuknya band kayaknya sekitaran tahun itu belum ada ya. Paling ada vokal group gitu kayak saya lupa waktu itu ada beberapa vokal group di Antioquia, ada yang Ildivo. Ada Ildivo. Terus ada apa lagi tuh? Pokoknya ada beberapa tapi bentuknya sih kayaknya bukan band ya, bentuknya belum band sih di saat itu ya gitu. Ildivo itu tadi siapa Kak? Kayaknya belum ada. Ildivo itu Kak Ade, Bang Bonar, lupa dua lagi siapa? Kiki. Togu ya. Oh iya. Kiki, Bang Togu. Iya. Itu juga formatnya bukan band. Itu bukan. Kuartet. Oh, kuartet. Luar biasa. Jadi bentuknya memang belum band ya, tapi memang tahun 2015 itu menjadi sebuah band. Nah, kira-kira kenapa sebelum-sebelumnya belum ada band, Kak? Karena saya tadi yang seperti disebutkan tadi, Ildivo itu juga tadi sebenarnya kan pemusik-pemusik itu. Ade, terus juga Bang Bonar gitu. Yang membedakan kira-kira apa gitu, kalau misalnya bisa sharing gitu. Apa yang, kenapa, ini di tahun 2015 ini bisa nih kebentuk band ini gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu belum, nggak kebentuk gitu. Apa yang membedakan gitu kira-kira? Sebetulnya sih kalau ditanya idenya bikin band itu sebenarnya udah cukup lama ya. Jadi sebelumnya tuh ada namanya kalau nggak salah namanya ACM, Antioquia Christ Ministry. Itu sekitar tahun 2000 something lah, 2010 2011 gitu ada namanya ACM. Isinya juga lumayan banyak ya, teman-teman yang suka main musik semua kumpul bareng, tapi biasanya hanya sebatas sampai diskusi bareng gitu, layanan bareng, tapi belum kepikiran untuk bikin band bareng sih gitu. Kepikiran aja. Ya berarti kemungkinan hanya karena tadi ada yang memulai pada tahun 2015 pengen kepikiran benar-benar jadiin band sehingga kebentuklah band ini gitu ya. Buat mungkin bedanya seperti itu. Ya. Dan sebenarnya Antiochia tadi sudah diinfo sama Kalega juga, sebenarnya sejarahnya udah banyak banget sebenarnya pemusik-pemusik hebat yang terdahulu juga sebelumnya udah ada gitu ya. Tapi memang pada tahun 2015 kebetulan ide band itu baru kebentuk. Aku pengen tanya ke Bro Yosanta gitu. Sebagai yang aku tahu ya, Bro Yosanta juga bergabung di Antiochia di tahun 2013 dan sampai sekarang masih melayani pemusik. Kalau boleh tahu 2011 bro. 2011 ya, 2011. Berarti awal kuliah langsung join di Antiochia ya, dan langsung melayani ya berarti ya. Sorry, typo. 2011. Dan sampai sekarang berarti sudah 9 tahun Bro Yosanta kurang lebih melayani di Antiochia. Aku pengen tanya, kalau tadi Kalega mungkin historinya sudah dijelaskan begitu banyak. Pengen tanya, sekarang ini kan Antioch juga memang sudah ada yang keluar gitu dari Jakarta ya, maksudnya bukan hengkang tapi memang pindah tugas ke tempat lain gitu. Kira-kira kalau bisa sharing gitu. 2015 sampai sekarang
jauh berbeda nggak sih? Sekarang keadaan musik di Antioquia seperti apa? Mungkin bisa diceritain nggak sih? Kalau dulu kayak gini, kalau sekarang gini. Keadaan musik di Antioquia sebenarnya kurang lebih sama, tapi memang orang-orangnya yang ya kayak Bang Paul, ya lah lumayan berkesan. Sebagai orang anak muda yang sama-sama senang musik, sama-sama pengen layanan, jadi ya mungkin visinya sama, jadi lebih semangat gitu, ngulik lagu tuh lebih sering gitu. Kalau sekarang sebenarnya kurang lebih sama sih, anak-anak mudanya juga tetap mau buat bermusik. Apalagi sekarang yang paling berkesan menurut saya multimedianya sudah sangat jauh lebih baik. Kalau dulu kita tuh cari recording di apa itu namanya di Tebet itu sampai 2 juta ya kita. Nah sekarang kita udah bisa live recording di gereja. Nah Sistemnya bukan multimedia. Oke, sound system siap. Beda ya. Gak mau kalah mas multimedia. Dulu masih mahal nih Yos ya. Dulu mahal banget ya. Dulu mahal banget. Itu terima kasih buat para donatur, Bang Paul, Kak Rega, Yos. Dulu kan kita masih pada kuliah gitu. Kuliah nggak punya duit, ikut-ikut aja mau diajak. Kita nyumbang ceban, mereka 1 juta gitu kan. Mantap lah. Waduh, Kalega dong yang paling besar. Sorry, sebelum Bro Yosanta lanjut, aku ingat banget kenangan ini gitu. Kita pernah komitmen pengen latihan per bulan, oke? Patungan 50.000 1 bulan. Kalega udah DP 3 bulan, habis itu. Uang kas ya. Itu siapa ya? Aku juga lupa lah itu, benar. Iya. Bro Friendly tuh ini. Benar. Uangnya di aku, Bang. Masih ada. Aku aja nggak tahu tuh, masih ada nggak itu? Kayaknya udah nggak ada lah ya. Boleh sound system tadi ya Bro Yos ya. Terus gimana tuh sound systemnya? Nah, ya sekarang kita sudah ini ya, udah ada fasilitas di gereja untuk live recording. Ya mungkin ini juga ya, ada impact dari Bapak Gembala juga kasih ruang buat sound system, alat musik juga ya bagus lah. Apalagi Josh Marcus Millernya ditaruh di gereja gitu kan, sangat mantap lah. Jadi ya puji Tuhan lah kalau dari segi infrastruktur makin keren. Jadi harusnya juga harus dimanfaatkan baik-baik ya oleh. Betul. Harusnya kita manfaatkan lebih baik sih. Nah, tadi seperti yang dibilang perbedaan kalau yang dulu sebenarnya memang sudah banyak banget pendahulu-pendahulu yang memang luar biasa dari segi hal musik dan ya, kita nggak mungkiri itu ya karena memang Antioquia setahu saya sejarah ya musik itu udah banyak banget yang jauh-jauh dulu. Nah, tapi terbitlah Antioch ya terbit di tahun 2015 bentuk sebagai band. Harusnya kemarin pada saat kebentuknya band ini banyak orang-orang yang kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi saya suka dengar bahwa ini ada nih band baru nih dari pemuda Antioch. Terlebih pada saat kita tampil di depan di mimbar waktu itu bareng-bareng bawa lagu Puter Paku gitu waktu itu. Itu adalah tahun pertama Antioch ya, yang benar-benar datang memang orang tahu ini ada baru nih band Antioch. Harusnya itu beberapa pemusik lain tahu bahwa band ini kebentuk. Ya beberapa lah, contohnya misalnya Bro Joshua dan juga Kak Rafa gitu, yang memang waktu itu Joshua itu statusnya baru mau lulus ya Jos ya dari kampusnya, atau mungkin sudah lulus tapi memang masih ada beberapa hal dia harus pulang balik juga ke Semarang harusnya. Kalau Kak Rafa memang saya sendiri juga sebenarnya masih belum terlalu tanda dengan Kak Rafa. Mohon maaf nih Kak Rafa, tapi memang saya orang baru jadi memang saya nggak kurang tanda gitu. Tapi saya pengen nanya secara urutan gitu ke Bro Joshua dulu. Pada saat tahu bahwa band Antioch ini ada, waktu itu yang kepikiran apa gitu? Iya, jadi kan pas Antioch itu pertama kali muncul terus aktif gitu ya pelayanan di GPD Antioch ya kan memang kondisinya aku lagi kuliah di Surabaya jadi nggak terlalu merhatiin gitu ya kondisi di Antioch ya. Terus pas balik ke Jakarta balik lagi ke sini tahu gitu ya ada teman-teman pemuda
bikin band gitu. Nah, Antioch sebenarnya sih pertama ya memang penasaran gitu ya, wih keren juga gitu ya, bisa ngumpul-ngumpul gini, terus diliatin juga hasil karyanya gitu ya, lagu-lagu rekamannya, terus kayaknya pernah ngeliat tampil juga, orangnya juga jago-jago semua nih. Dan lagunya tuh menurutku keren banget loh, itu yang kalau yang terindah tuh solo gitarnya, progresinya tuh menurutnya bukan apa ya, bukan yang sebatas orang-orang yang ngumpul bareng ngeband yuk kayak gitu, enggak, saya benar-benar satu hal yang dipikirin. Dan kalau tadi pertanyaannya gimana sih kesannya gitu ya pas pertama kali ngeliat, ya keren sih, kagum terus ya pertama minder pastinya kan kalau dia just bantuin ini dong. Aduh, saya bisa harus ganti peta main bass udah bagus banget gitu. Ketika Joshua datang tuh gue orang pertama, Joshua aja yang main bass biar kualitas makin bagus. Gue langsung ngaku jadi manajer, gue manajer aja. Fes, ajarin Fes, ini progresinya gimana nih pas interlude-nya. Gue nggak bisa. Tidak pernah. Jangan berbohong Anda. Susah banget nih, gue nyari di YouTube nggak ketemu. Tidak pernah Jos. Kalau bukan VT yang nemenin, gue nggak tahu bisa butuh waktu berapa lama. Oke, setelah bimbingan dari Bapak Vesa sampai akhirnya Bro Joshua join. Joinnya waktu itu pada saat kapan dan waktu itu situasinya kayak gimana? Waktu join, Bro. Sebenarnya sih gue lupa kalau secara kronologisnya ya, apakah pas ada acara kita yang ke Bogor di Bogor atau acara yang kita nginep di gereja itu, atau yang tadi yang dibikin itu yang tadi itu mana dulu di antara itu sih. Dan waktu itu benar-benar nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada pertimbangan ya, kalau pas diajak join langsung yaudah join aja gitu, karena memang udah sering kolaborasi juga kan, udah sering gabung juga. Iya, nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada yang bikin ragu juga, karena kan aku berpikir mungkin kalau diperhatiin kan apa ya, salah satu hal yang bikin ini jadi menyenangkan karena emang wadah di sini doang. Misalnya kita mau bergantung, kalau misalnya kita pengen coba di yang lain, mungkin pertemuan pada umum, keterbatasan jadwal masing-masing, latihan juga terbatas. Sementara kalau sama Antioch sama di wadah yang ini kan kebetulan seumuran semua, jadi preferensi musiknya sama semua, mirip-mirip. Terus juga mungkin dari segi availabilitas juga mungkin lebih available dibanding yang lain tuh, jadi lebih fleksibel. Terus juga orangnya kan juga terus gitu ya, jadi nggak canggung kalau misalnya ngabisin waktu bareng. Iya, makasih Jos. Makasih. Oh, kenapa Sok? Mewakili teman-teman. Ya, mewakili. Iya. Aku seingatku memang Joshua benar-benar masuk grup itu 2016 ya, 2016 Februari. Memang kurang ingat juga waktu dalam rangka apa, tapi kayaknya lebih ke yang Bogor sih. Memang ada aktivitas Bogor dan benar di situ Joshua bergabung grup. Sekarang ke member yang berikutnya. Member. Ini sebenarnya kita cukup narsis ya, menganggap bahwa ini ada satu yang besar ya. Tapi kita harus pede dong. Harus pede. Karafa, saya kenal Karafa secara benar-benar ngobrol dan benar-benar interaksi itu 2016. Tapi setahu saya Karafa juga sering sebenarnya pelayanan di Antioquia gitu. Tapi benar-benar aktif banget. Saya rasa benar-benar dijadwalkan di grup di TPM itu di tahun 2016. Dari masuk lagi mungkin dari pelayanan lagi, atau mungkin dari awalnya sampai akhirnya Karafa masuk dalam grup WhatsApp Antioch itu kayak gimana Kak waktu itu? Oke. Kalau pelayanan di Antioquia itu sebenarnya kalau nggak salah ingat dari tahun 2009. Cuma pada saat itu kebanyakan dijadwalkan di sore. Di sore
setelah jadwalkan sore, saya sudah dengar-dengar itu kan juga istri pengurus pemuda. Jadi kadang-kadang suka ikut dari istri bilang, ini ada akhirnya kan. Terus memang waktu itu belum sempet main bareng sama Bang Paul karena kebanyakan sore mulu. Terus ini yang Bang Paul nih main gitarnya asik. Terus setelah Bang Paul ada masukan lagi. Kalau nggak salah dulu drumnya Yosanta. Nih ada drummer pemuda nih juga mainnya asik banget nih, ya kan? Terus Ini yang ngomong siapa Kak? ada pokoknya. Jadi Ternyata Karapa sendiri. enggak lah. Jadi setelah dengar itu Kata ganti pihak. Iya. cukup tertarik juga ya. Jadi ada satu pemain musik gereja, memang pada saat itu juga saya lagi istilahnya lagi mendalami musik gereja kayak gimana. Jadi perlu banyak belajar juga kan. Terus saya dengar terus juga ada keyboardnya juga. Oh, ini keyboardnya pemuda ini enak. Jadi pernah tuh masih bentuk dulu kan belum jadi band kan. Jadi kayak gimana sih permainannya gitu kan istilahnya. Ya udah, karena memang pada saat itu nggak pernah ketemu pelayanan, dijadwalin sore terus ya kan. Ya udah, pada saat itu kalau nggak salah ketemu Vesa bilang ini Kak ada Antioch Band. Antioch Band dikasih unjuk tuh didengerin yang KYT. Yes. Promosi, manajer harus promosi. Dikasih denger lah yang KYT kan. Pas saya pertama kali denger, memang musik pada saat yang KYT itu, kalau saya boleh bilang memang itu musik untuk festival ya, rekan-rekan semua. Jadi banyak sekali progression chord seperti yang gue bilang, banyak sekali syncope, banyak sekali modulasi dan lain-lain. Terus terang baru kali ini dengar lagu gereja yang seribet itu. Betul. Jadi ribet KYT. Ya, karena kan pada saat itu kalau nggak salah lagi zaman-zamannya True Worship dan lain-lain tuh ya. Musiknya kalau nggak kebanyakan string, kebanyakan ya model-modelnya rock-rock gitulah. Nah ini tiba-tiba masuk musik gini, ternyata yang main pemainnya luar biasa ya talentanya ya. Talentanya luar biasa. Semuanya gitar, drum, bass, keyboard juga, terus vokalnya juga oke punya. Sisirnya jangan lupa. Oh iya, ada sisirnya juga di tengah-tengah. Itu bikin tertarik ya, maksudnya ternyata Antioquia punya pemain musik yang kualitasnya seperti ini gitu. Karena kalau dulu kan saya nggak tahu kan gimana tim di Antioquia, karena memang saya lebih ke pelayanan sore, yang ibadahnya, yang latihannya sejam sebelumnya. Jadi pas denger itu otomatis jadi ada daya tarik sendiri gitu. Bolehlah kapan-kapan sekali-sekali main sama mereka gitu. Pada saat itu belum kepikiran kalau bisa gabung, karena ya komposisinya udah pas gitu kan. Paling ya udahlah jadi penikmat aja lah. Kalau nggak salah itu pada saat acara apa, Bro Reinhardt nggak berhalangan untuk main keyboard pada saat itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah acara pemuda atau apa gitu. Nah diminta untuk bantuin, untuk bantuin isi. Nah dari situlah sampai sekarang gitu. Harapannya sih ya kita ke depan bisa bikin terus musik yang jauh lebih baik, jauh lebih cocok, jauh lebih melayani Tuhan lah, intinya gitu sih. Amin. Acara pemudanya itu 2018 kali ya, 18 waktu itu, dan diajak join ya Karapa ya. Iya. Dan sampai betul. Dan sampai sekarang masih ini. Dan kebetulan juga Karapa kan sebenarnya pegang musik dan juga sound system kan ya di Antioquia saat ini. Harusnya sih kalau misalnya Antioch bisa kumpul-kumpul lagi, harusnya kita bisa expand ini lebih ini lagi ya harusnya ya. Project Pasti ini. dong. Iya. Pasti. Tapi sebelum sebelum aku nanya ke teman-teman lagi gitu, sebenarnya saya mau ngomong ini ke Vesa gini. Ves, kita udah cukup minder nggak sih untuk dengar-dengar mereka bilang
mereka masih pemula dan sebagainya, Fes? Aduh, ini memang bapak-bapak. Iya, minder banget. Kita ya, minder banget. Saya tuh bener-bener paling ini deh, di antara semua teman-teman ini, saya sih paling minder di antara semua. Ingat banget, seingat saya tuh, waktu pembentukan Antioch pertama kali, kenapa saya diajak? Karena nggak ada yang main bass lagi, seingat saya. Karena si Friendly waktu itu karena seingat saya Friendly fokus di lead vokal kan. Enggak, Ves. Itu emang udah pilih. Aduh. Ini jadi malu saya. Pokoknya ini pengalaman yang luar biasa ya, sama teman-teman Antioch yang saya sedikit berbagi pengalaman sedikit, Sak. Saya dulu sempat jadi pengurus pemuda, kebetulan di bagian kreatif. Dan salah satu program kreatif itu adalah tukar mimbar. Nah, kalau coba diinget-inget lagi, diperhatiin, setiap tukar mimbar tuh saya selalu ingin yang main Antioch, karena saya ingin istilahnya sedikit sombong sama gereja lain bahwa kita punya band pemuda yang luar biasa. Makanya mohon maaf teman-teman, saya sedikit manfaatkan ketika tukar mimbar, karena memang saya ingin menunjukkan Antioquia, terutama pemuda Antioquia punya pemusik yang luar biasa dan sangat-sangat memuliakan nama Tuhan sih. Itu luar biasa punya teman-teman seperti kalian. Sebenarnya gue tinggal mantap ya. Sebenarnya nyambung ke yang Vesa tadi ya, sebagai tentang sombong kepada gereja lain. Sebenarnya menurut saya benar. Maksud saya itu adalah suatu hal yang cukup membangun. Sombong itu dalam arti adalah kita pengen kasih tahu ke orang-orang bahwa kita pemudanya kayak gini nih. Aku nangkapnya gitu ya. Maksudnya kita pemuda kayak gini sih. Nih, harapan kami banyak juga orang-orang yang bisa ngelihat gitu. Kita jadi limelight buat gereja-gereja lain bahwa pemuda mereka bisa bikin band nih. Ayo dong, band lain bikin juga. Karena kita tahu harusnya pemusik-pemusik di tempat lain harusnya lebih banyak gitu ya. Vesa ya. Karena memang Vesa kan memang terlibat di pengurus langsung dan harusnya tahu banyak banget pemusik GPDI khususnya di luar sana yang luar biasa. Kita mau masuk sebentar lagi ke closing nih, teman-teman ya. Bapak-bapak. Ini yang bapak-bapak siapa sih? Saya coba lihat dulu dong. Ini Friendly bapak-bapak, Bang Paul bapak-bapak. Vesa bentar lagi. Vesa bapak-bapak bentar lagi gitu. Dan yang lain Jadi juga bapak. Iya. Karafa juga bapak-bapak gitu. Yang lain juga akan menyusul. Jadi Friendly. Joshua OTW. Joshua OTW. Yosanta dan Kalega juga. Iya, Yosanta udah Joshua, Kalega jangan diam-diam aja. Iya, harusnya udah ada rencana. Tapi tahu nggak sih sebenarnya? Di belakang ada 2 tuh Kalega. Udah berdua itu kursinya. Iya. Itu satu lagi izin kayaknya. Gitu. Tapi perlu digarisbawahi ya teman-teman. Maksudnya kita bilang bahwa band ini keluaran dari pemuda gitu, dan sekarang kalian itu bapak-bapak, jadi maksudnya ini band sudah cukup lama gitu ya. Dari kalian yang memang baru lulus kuliah dan sekarang sudah menikah gitu, dan luar biasa gitu ya. Tapi kan malah ada band yang dibuatnya udah mulai bapak-bapak, Sa. Mantap. Ada. Dan mungkin Dan masih produktif sama sekarang. Itu lebih produktif. Walaupun sudah bapak-bapak, tapi produktivitasnya kita lah. harus quick kalah. Nggak boleh kita kencang. Gimana kreatif mereka masih kalah kita. Produktifnya aja udah tua, nggak single lagi. Itu keren banget tuh. Keren. itu betul sekali. Dan no comment. Kita harapkan semoga Creative Talk berikutnya bisa ngundang bapak-bapak itu ya. Harus. Setuju. Ceritakan hati kami, kau merasakan tak pernah kau tinggalkanku. Setiap hati yang hancur, kau yang pulihkan, mengubah dan memihak.
masuk ke closing statement, teman-teman. Saya pengen, mumpung ini masih suasana Hari Kemerdekaan juga ya, di tanggal 18 Agustus ini, kita udah ngerasain kemerdekaan secara berbangsa dan bernegara. Kita juga tadi udah ikutan join juga di lomba dalam ini ya, suasana Hari Kemerdekaan. Itu juga menurut saya adalah salah satu bentuk kita sebagai warga negara Indonesia, karena tidak hanya lagu rohani, lagu nasional juga kita kumandangkan di sana. Tapi ada nggak sih sebenarnya dari teman-teman gitu ya, kemerdekaan yang menurut kalian juga penting sebenarnya secara individu, baik individu ataupun universal gitu, mungkin sudah pernah kita dapatkan atau mungkin belum dan harus kita dapatkan gitu. Saya akan tanya ini masing-masing ke semuanya gitu. Mumpung kita masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi, saya pengen tanya ke Bro Friendly, mungkin singkat saja gitu. Kemerdekaan apa sih yang mungkin belum atau sudah kita dapatkan tapi itu harus? Lihat dari segi apa nih? Apapun. Apapun. Iya, kalau kita bicara bernegara sudah, tapi kan memang kalau kita lihat mau lebih spesifik secara berekonomi, mungkin kita ya belum bisa disebut sebagai satu negara yang udah merdeka semua. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin hidupnya mungkin ya masih butuh untuk dilihat lagi gitu kan. Nah, terus kalau misalnya dari segi kemerdekaan rohani, ya kita udah ditebus sama Tuhan Yesus Kristus dari segala dosa, ya kita sebenarnya harusnya sudah merdeka. Tapi kan memang ya ada jatuh bangunnya gitu kan ya. Ya paling terbesar adalah pertanyaannya apakah kita sekarang sudah merdeka benar-benar 100% dari dosa, itu aja. Jadi ya menurut saya sih kemerdekaan yang paling penting sekarang dari segi rohaninya sih. Segi rohani. Kemerdekaan dari dosa itu ya, jadi lepas Ya. dari itu. Dari kalau jasmani memang ekonomi kita yang masih dalam tanda kutip belum merdeka, artinya belum merata, belum bisa menjangkau semua ya. Bahkan masih banyak yang ini membutuhkan gitu. Dari Bang Paul, silakan Bang. Agak berat ini sebenarnya, pertanyaannya sedikit cuman luas ya. Kalau dari saya kan sekarang kan saya tinggal di daerah ya, maksudnya berbeda waktu tinggal di Jakarta. Memang merdeka bebas, artinya kita bisa dari masalah kehidupan, terus masalah ekonomi tadi ke Bro Fendi. Cuman aku tengok dari pendidikan sih, saya pikir belum merata lah, dari semua itu belum merata. Pertama ada yang masalah kualitas sama masalah biaya lah mungkin. Ada yang hanya bisa sampai SMP, SMA. Kayaknya lebih ke pendidikan lah. Saya melihat ini karena kita di daerah sih ya. Kita merasa kayak pilihan sekolah itu nggak seperti di Jakarta gitu. Tapi memang itu ada prosesnya. Tapi itulah yang saya lihat mungkin agak berat ya, sorry ya. Nggak apa Bang, dan kedepannya itu yang kita harapin gitu kan, itu yang penting. Iya. Karena memang akses juga untuk mendapatkan sekolah juga sekarang cukup sulit seperti yang kita tahu gitu. Iya. Jadi ya itu dari Bang Paul gitu ya. Dari Kak Lega, silakan Kak. Kalau secara umum itu sebetulnya saya setuju sama Bang Friendly ya. Jadi sebenarnya secara bernegara ataupun secara rohani kita udah merdeka sih. Jadi yang justru yang tantangan terbesarnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, terus melakukan sesuatu yang terbaik di zaman yang sebenarnya kita udah merdeka sih. Ya walaupun harus diakui di sana sini masih ada kekurangan, tapi overall sebetulnya kita udah merdeka, tinggal gimana kita bisa mengisi itu tuh jadi lebih baik. Mungkin itu ya, karena buat saya sih itu sih yang terpenting. Yang terpenting adalah kita tahu bahwa kita udah merdeka. Terus kalau secara personal mungkin yang paling penting adalah kemerdekaan finansial. Siap. Iya, benar. Kenapa sambil ketawa kan? Mantap. Mantap, Jo. Mantap. Dari Bro Joshua, mungkin? Iya, mungkin tambahan dibanding dari yang lain gitu ya, teman-teman udah banyak jawabannya. Aku pribadi sih ini sih sangat sangat berharap gitu ya, punya harapan besar kita semua tuh bisa merdeka dalam hal, atau nggak tahu sih istilahnya tuh seperti apa, tapi kadang kutemukan tuh
banyak gitu ya dari kita, mungkin kita di sini pernah merasakan, atau Antiochers yang sedang menonton juga pernah merasakan, kita suka membatasi diri gitu ya. Gue kan orangnya kayak gini, gue kan bukan kayak gini, jadi pastinya gue nggak bisa dong membatasi diri dengan batasan-batasan yang sebenarnya belum pasti gitu ya. Gue kan gue orangnya ini pemalu, jadi jangan gue deh. Dan ya harapannya sih kedepannya kita bisa merdeka lah dari gaya berpikir seperti itu gitu ya, mental block yang kayak gitu. Karena nggak tahu sih, rasa sebenarnya kan kita bisa ya, kalau misalnya kita mau belajar segala macam itu kita bisa gitu ya ngelakuin sesuatu, banyak hal yang bisa kita lakuin gitu kadang. Tapi cuman ya itu, terkadang kita masih suka membatasi diri gitu ya, sehingga potensi kita jadi terbatas sih. Harapanku sih kita bisa merdeka dari itu. Itu dari Bro Joshua. Dari Bro Vesa, silakan. Kalau dari saya sih kayak semua sudah terjawab, sudah mewakili pikiran saya. Cuman makanya tadi bingung kira-kira merdeka dari apa ya untuk saat ini. Kalau untuk saat ini sih merdeka dari corona. Waduh, itu bener di masa pandemi ini sih berat banget sih. Semoga di hari kemerdekaan ini semoga pejuang-pejuang kesehatan dapat menemukan dengan cepat vaksin-vaksin yang bisa mengatasi pandemi ini, terutama mengatasi pandemi ini finansial karena di masa corona ini berat sekali. Makanya semoga ya merdeka. Kalau menurut saya semoga kita cepat merdeka dari corona dan kita bebas dari corona, dan semua teman-teman sehat-sehat selalu. Semua kembali normal ya. Dan itu yang paling penting sekarang di masa-masa ini, merdeka dari virus corona ini. Terima kasih Bro Vesa. Dari Bro Yosanta. Kalau dari saya sebenarnya udah diwakili sama teman-teman ya. Menarik tapi apa yang kata Kak Lega. Yang penting kita sadar kalau kita itu sudah dimerdekakan gitu. Dan kalau dari pengalaman Antioch juga saya bisa ngelihat sudah dimerdekakan. Contohnya Bro Vesa nih. Saat Joshua datang, dia minder nih. Apa yang harus saya lakukan? Gitu kan. Tapi yang menarik itu adalah Vesa itu memutuskan bukan keluar, tapi untuk jadi manajer. Bahkan sekedar untuk booking tempat latihan. Nah itu menurut saya kemerdekaan dalam mengambil keputusan. Bro Vesa sangat bisa dilakukan. Promo lagi. Sebenarnya dia naik jembatan, Bro. Dari player jadi manajer. Waduh. Posisinya lebih tinggi dia. Ya, menurut saya ya itu sih kemerdekaan untuk mengambil keputusan. Ya kita bebas sekarang mau ngambil keputusan apa aja, tapi yang paling penting kita sadar kita sudah dimerdekakan. Amin. Betul. Aku pengen garis bawahi tadi mereka dalam mengambil keputusan itu. Kadang-kadang kayak tadi dibilang gitu ya, maksudnya Vesa tidak menyingkir benar-benar dari Antioch, tapi mengambil role yang lebih besar jatuhnya. Kalau nggak ada Vesa, harusnya kita nggak tahu nih nasibnya gimana sekarang. Kita nanti nggak tahu. Kita nggak tahu. Yang booking tempat latihan kan. Gara-gara Vesa nggak pernah latihan. Oke, thank you Bro Yos, dan terakhir dari Kak Rafa. Oke. Mungkin secara general dan terperinci juga tadi sudah disebutkan. Cuma ada beberapa yang mungkin saya rasa kita juga perlu bantu berdoa buat kita bicara GPDI ya, teman-teman. Saat ini yang seperti Bro Yosanta bilang, infrastruktur kita sudah cukup mumpuni dan cukup baik. Tapi kita tahu situasi corona seperti ini memaksa gereja-gereja GPDI yang lain pun untuk beribadah online. Ya kita bisa katakan dengan alat mereka yang ya saya nggak bilang seadanya, dengan alat mereka yang sudah terbaik buat mereka. Jadi ya mungkin gimana ya, yang penting tuh mereka bisa tetap terus untuk melayani jemaat-jemaatnya, karena kan ada beberapa juga yang gereja masih belum bisa beribadah, terutama yang di daerah-daerah yang zona merah ya. Jadi
istilah kata mungkin merdeka dalam artian ya bisa melakukan ibadah secara online gitu, karena saya yakin banyak gereja-gereja lain juga yang terkendala untuk beribadah secara online. Lalu ya semua balik lagi ujungnya ke Vesa juga tadi sih, kalau kita semua sudah merdeka dari corona ini, ya, semua bisa kembali dengan normal, dan setelah normal ya saya berharap juga Antioch bisa merdeka dari kejauhan-kejauhan teman-teman yang ada. Amin. Jadi kita bisa join lagi semua di Jakarta. Ya itu aja sih, Sak. Ya, thank you Kak Rafa. Jadi semua sudah memberikan ininya ya, maksud definisi tersendiri terkait apa lagi yang perlu kita merdeka gitu. Selain merdeka secara berbangsa bernegara, dan poin-poin teman-teman semua luar biasa. Jadi kita harapkan semua, saya menganggap semua ini adalah sebagai harapan, bukan cuma di 17 Agustus ini, tapi kita harapkan di seterusnya itu harapan itu bisa nyata dan benar-benar dilakukan gitu ya. Mungkin saya ini ya sebagai penutup closing statement, saya ini ya karena member Antioch juga, izinkan saya untuk memberikan harapan saya ya. Mantap ya. Izinkan ya. Ya, tolong ya, tolong. Hostnya belum kasih pengalaman sama Antioch nih. Iya. Tolong dijelaskan pengalamannya dulu sebelum closing. Oh gitu, saya harus ya? Oh iya dong, Anda member Antioch juga. Iya. Saya coba rangkai kata-kata semanis mungkin ya. Oke. Kalau dari saya, waduh. Malah jadi kayak Vesa, nggak sanggup ngomong. Kalau dari saya, pertama-tama saya pengen terima kasih banget buat orang-orang yang ada di depan saya ini, bersama saya ini, Antioch ini, karena memang seperti yang dibilang tadi gitu, ini adalah sebuah band yang dibentuk oleh pemuda, tapi menurut saya adalah, mungkin terlalu muluk-muluk, tapi saya anggap adalah keluarga baru. Kenapa saya anggap keluarga baru? Karena, jujur, mungkin kayak Bro Friendly juga, saya anak rantau yang mungkin sebelum dari masuk Antioquia, saya itu nggak tahu harus ngobrol sama siapa, saya nggak tahu saya harus ngobrolin sesuatu lah gitu, terutama musik gitu ya. Tapi dengan munculnya Antioch ini menjadi wadah, seperti yang dibilang teman-teman tadi, wadah untuk kita untuk sharing gitu, apa lagu-lagu apa ini yang keren segala macam. Karena jujur sebelum masuk Antioch ini, saya nggak tahu True Worshipper loh. Saya nggak tahu True Worshipper, saya cuma tahu Jeffrey S. Chandra. Sisanya saya nggak tahu gitu. Jadi memang 2015 ada titik saya benar-benar tahu bahwa kita punya satu cara yang lain untuk memuliakan Tuhan, itu adalah dengan bermusik dan juga menyanyi, dan itu diberikan oleh Antioch. Harapan saya untuk Antioch ke depannya adalah kita terus balik, kita tetap menginspire orang-orang. Salah satunya adalah pemuda kita, karena memang kita kebentuk dari situ ya. Walaupun mungkin Bro Reinhard, Bro David juga belum bisa gabung dengan kita, tapi biarlah kedepannya kita bisa gabung lagi, kita bisa gemparkan lagi jemaat-jemaat Tuhan, bukan untuk menunjukkan kita hebat, tapi menunjukkan bahwa yuk kita sama-sama bentuk ini supaya menjadi bagian dari kemuliaan Tuhan. Paling itu sih dari saya gitu, teman-teman Antioch. Oke, teman-teman Antioch, di sesi akhir ini saya pengen ajak kita semua, izinkan saya untuk menutup di dalam doa, supaya apa yang kita obrolin hari ini bukan cuma ketawa-ketawa kita aja, tapi banyak banget kata-kata positif, banyak banget kata-kata yang memberkati yang saya rasakan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Jadi saya pengen supaya apa yang kita lakukan sini berarti dan memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami percaya kami ada di sini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami telah melangsungkan percakapan kami Bapak pada hari ini. Kami diskusi tentang musik, kami diskusi tentang perangkat-perangkat yang lain, pengalaman-pengalaman kami dalam bermusik dan sebagainya. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, kami datang ke sini bukan misi untuk menganggarkan apa yang kami punya, tapi kami ingin memberikan sesuatu yang mengajak orang lain untuk ikut melayani Tuhan, ikut memuliakan Tuhan, karena mengikut Tuhan dan melayani Tuhan sungguh luar biasa perasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada malam hari ini juga saya ingin berdoa Tuhan untuk setiap narasumber yang ada Bapak. Apapun yang mereka rindukan, pekerjaan mereka, keuangan, kesehatan, apapun Tuhan Yesus, semua dalam perlindungan Tuhan saja. Biarlah Tuhan apa yang mereka harapkan boleh terkabul, bila pun mereka tidak terkabul, Engkau tunjukkan Bapa bahwa apa yang Kau berikan bukanlah apa yang mereka inginkan, tapi apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa
ke Bang Paul, Kak Lega, Bro Friendly, Yosanta, Joshua, Kak Rafa, Fresa, Reinhard, dan juga David Bapak sebagai anggota Bapak. Dan Tuhan Yesus, Engkau lihat kami Tuhan, pelayanan kami ini Bapak, supaya kami boleh Tuhan Yesus semakin berkembang lagi dalam melayani, semakin berkembang lagi dalam memuji dan meninggikan Engkau, supaya banyak orang-orang yang mengikuti kami Bapa untuk boleh melayani Engkau juga Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk negara ini Bapa, di usia yang telah menginjak 75 Bapa. Kami telah share juga Tuhan bahwa negara kami, baik jasmani dan rohani, masih ada yang bagian yang belum merdeka Bapa. Kami percaya kemerdekaan yang kami rindukan, biarlah Engkau lihat Bapa, supaya kami Tuhan boleh Tuhan merdeka secara utuh. Dan ketika kami sudah merdeka, kami percaya kami mau bawakan pujian kami yang terbaik untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Pada malam juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat yang mendengarkan podcast ini. Kami percaya mereka sudah melalui harinya dengan baik pada hari ini, dan mereka akan segera beristirahat. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan. Kami berdoa supaya kesehatan mereka Engkau jamin, rezeki mereka Engkau jamin, dan Tuhan Yesus mereka boleh tidur beristirahat dengan nyenyak, bangun kembali dengan stamina yang baru, dan mereka boleh Tuhan kembali memuji dan meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk sepanjang hari Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Ini menjadi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Teman-teman Antioch, member Antioch, terima kasih banyak untuk hari ini. Sungguh luar biasa apa yang kita lakukan. Semoga ini seperti yang kita sampaikan tadi ya, bahwa segala kemerdekaan yang kita rindukan, terus juga kerinduan kita banyak jemaat yang pengen ambil andil di musik Antioquia boleh semakin lebih banyak lagi, supaya nama Yesus semakin dipermuliakan. Thank you teman-teman buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Thank you. Yo Bang Paul, see you Jakarta. Semuanya. Thank you. Ya, itu dia tadi Antiochers, ngobrol kita bareng band Antioch. Nah, sekarang kita udah ngobrol lagi dan sudah terlalu lama ya, udah cukup lama nggak lihat band Antioch nampil lagi sih. Tapi biar nanti ke depannya ada masa nanti band Antioch ini boleh berkumpul dan boleh mengeluarkan sesuatu lagi, project lagi gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini Antiochers, saya dan kami semua dari tim X mengucapkan turut berduka cita untuk salah satu bagian dari tim kami band Antioch, yaitu untuk David Tobing yang pada minggu lalu ayahanda dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus, yaitu almarhum Om Tobing gitu. Saya percaya Om Tobing sangat memberikan kesan luar biasa buat jemaat Antioquia, dan kita berdoa buat keluarga yang tinggalkan, penghiburan senantiasa diberikan ya. Dan thank you juga buat Antiochers yang udah dengerin podcast ini. Kalau ada masukan ataupun usul narasumber, boleh banget komen di bawah. Karena sejauh ini kita sudah cukup banyak atensi dan beberapa usul narasumber sudah mulai masuk ke kita gitu ya. Don't forget to like, share, and subscribe this channel dengan cara klik tombol subscribe, atau bisa juga klik loncengnya di bawah, karena itu akan mengingatkan Antiochers setiap video baru dari Antioquia YouTube channel dibuat ya. Thank you juga buat Prods kita Audio Unica yang udah bikin skrip pada hari ini. Dan jangan lupa juga ada streaming doa di YouTube, Facebook, dan juga Instagram GPD Antioquia Tebet setiap Kamis pukul 6:30 malam. Renung Rohani Giat hadir setiap hari di Instagram GPD Antioquia_Tebet ataupun Facebook GPD Antioquia Tebet. Ibarat minggu GPD Antioquia Tebet masih seperti minggu lalu, secara online yang mengikuti streaming melalui YouTube GPD Antioquia Tebet setiap minggu pukul 8 pagi. Dan tentunya acara kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti peraturan pemerintah, tetap berdoa dan ikuti selalu informasi GPD Antioquia melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, that's all. Sakti Aquin signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye.